Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami fadlan wa mannan minhu ma lam na'lami. وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majelis ini, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat nama baik dalam hidup ini ya tentu harus kita selalu merenung-renungkan. Karena kata Imam Hasan Basri ya suka mengingat-ingat nikmat Allah itu, merenungi nikmat-nikmat Allah itu sudah termasuk syukur kepadanya. Akthiru dzikra hadhihi ni'am fa inna dzikraha syukruha, kata beliau. Perbanyaklah mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita, karena hanya dengan mengingat itu saja sudah termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya betul, Bapak Ibu, mengingat itu penting Bapak Ibu. Mengingat nikmat-nikmat, dahulu saya pernah begini, kemudian diberi solusi oleh Allah. Dahulu saya pernah sakit berat, kemudian diberi kesembuhan oleh Allah. Ya Allah, kita nyebut nama Allah, bersyukur. Hanya mengingat nikmat Allah itu sudah termasuk syukur kepadanya. Belum beraksi apa-apapun. Belum beraksi apa-apapun. Itu. Akthiru dzikra hadhihi ni'am fa inna dzikraha syukruha. Perbanyaklah mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan mengingat itu sudah termasuk syukur kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke hadis tentang apa? Tentang ya ghulam. Nabi mengajarkan wasiat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang pada waktu itu baru berumur 10 tahun, ya kan Pak ya? Ini hadis tentang apa? Tentang keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar, terutama pesan kepada anak-anak yang muda-muda, yang baru mau besar, yang baru mau mulai, ya, apa istilahnya, mau balik, mau menghadapi dunia gitulah, belum kawin gitu kan, belum berkeluarga, belum bekerja, belum berkarir semuanya. Itu apa? Terutama pesan ini. Ya gulam, kata Nabi, inni u'allimuka kalimat. Aku menyampaikan kepada kamu, mengajarkan kepadamu kalimat. Kalimat itu beberapa wasiat yang penting. Yang ini kamu akan menjalankannya. Apa kata beliau? Ihfadillah yahfadka, gitu kan. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu dimanapun kamu berada, wahai anakku, gitu. Gitu dia. Kita berpesan kepada anak, jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka kamu akan menemukan Allah di mana apa? Di saat itu juga. Maka kamu akan mendapatkan Allah di saat itu juga kalau kamu menjaga
Allah Subhanahu wa taala atau menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan minta ke yang lain. Jangan minta ke dukun, minta ke pohon besar, minta ke kayu besar, ke batu besar. Jangan pernah untuk melakukan itu, ya. Wa'lam, dan ketahuilah seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, ya, kamu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali manfaat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu, gitu kan? Ya. Sekampung, senegeri, sekota ini berkumpul, ya, manusia ini berkumpul untuk memberi manfaat kamu, untuk mensukseskan kamu misalnya, gitu kan. Sungguh tidak akan mampu mereka untuk mensukseskan kamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kamu akan pasti mendapatkan kesuksesan yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kemudaratan, bahaya, sekalipun sekampung orang berkumpul, ya. Umat ini berkumpul untuk memberi kamu mudarat, gitu, membahayakan kamu. Mereka tidak akan mampu kecuali mudarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu, ya. Terakhir apa kata Nabi? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya. Pena telah diangkat, kemudian lembaran-lembaran sudah kering. Itu bahasa bahwa semua ketetapan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini, ya, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus diajarkan untuk mengucapkan qadarallahu ma syaa fa'al, ya. Allah telah menetapkan, dan apa yang Ia kehendaki itu, ya, masya'a fa'al, ya. Apa yang Ia kehendaki, Dia pasti akan melakukannya. Atau dalam Al-Quran sering-sering diulang, inna rabbaka fa'alun lima yurid, ya kan Pak, ya. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala fa'alun. Fa'alun itu maha melakukan, Pak. Maha menentukan, lima yurid, terhadap sesuatu yang ia kehendaki. Ya, kalau bahasa lainnya lima yasha, ya, kalau dalam ayat-ayat yang lain, ya. Sesuai apa yang ia kehendaki. Dari hadis ini bisa kita simpulkan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dihadapkan akan suatu masalah, suatu kejadian, baik kejadian itu pahit dalam hidupnya ataupun manis dalam hidupnya, ya. Contohnya yang pahit lah dalam hidup ini, ya. Kita dihadapkan, ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang pahit menurut, ya, perasaan manusia. Iya. Ya. Yang pertama, hamba yang beriman kepada Allah itu dia tidak akan pernah menyesal. Gitu loh, Pak. Dia tidak pernah menyesal, ya. Maksudnya itu setelah kejadian itu enggak perlu lagi loh kenapa begini, gitu loh. Kalau enggak begini enggak mungkin jadi begini, gitu. Kenapa begini? Enggak. Jangan cari kenapa lagi, ya, Pak. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap yang terbaik. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian dia tidak mau menyesali setiap kejadian yang terjadi. Yang kedua, dia berusaha untuk sabar dan ridho. Nah, ini dia. Dia berusaha untuk sabar dan ridho. Dan yang ketiga, dia tidak lupa untuk meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ujian yang telah diberi. Nah, itu. Jangan lupa berharap pahala, Pak. Ya, setiap kita diberi ujian, kita sabar, ya alhamdulillah dengan izin Allah kita sabar, kita tidak menyesali kejadian tersebut, gitu kan. Terakhir, jangan lupa untuk minta pahala serta kebaikan, ya, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap
musibah yang menimpa kita. Ya, karena memang itu kesempatan sekali bagi kita untuk mendapatkan pahala dan kebaikan yang banyak. Ya, seperti dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan memberi pahala kepada hamba-hamba yang sabar. Ya, pahalanya apa? Bighairi hisab, ya, tanpa batas. Pahalanya sangat besar sekali. Berarti kita saat diuji oleh Allah itu memang kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau makna lainnya kita itu sedang mau diberi bonus yang sangat banyak. Gitu Pak, janji-janji Allah. Makanya dari itu jangan lupa minta pahala serta kebaikan yang banyak saat kita diuji oleh Allah tersebut. Itu kesimpulan hadis yang sudah kita bacakan kemarin. Baiklah. Oh ya, ini juga sudah Bapak Ibu ya, bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, ya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, apa kata beliau, sesungguhnya kalian itu melakukan amalan yang lebih detail sekali, lebih kecil sekali daripada rambut ini, ya. Terus kata beliau, kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam perkara yang kecil itu na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ya, kesalahan yang kecil itu kalau di zaman kami, ya, di zaman Rasulullah dahulu, ya, saat kami hidup bersama Rasulullah, itu kami anggap sebagai dosa besar. Perkara yang kecil, dosa yang kecil itu dianggap sebagai dosa besar. Begitulah gambaran ketaatan dan kesolehan orang-orang di zaman dahulu, terutama zaman para sahabat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat wajar Nabi bersabda, khairul qurun qarni, kata beliau, atau dalam hadis lain khairun nas, ya, qarni, gitu kan. Sebaik-baik era itu adalah eraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik masa itu adalah masaku, ya. Artinya apa? Memang ini dilihat dari sisi ketaatan dan kesolehan. Ya, tidak ada bandingannya kalau dengan kita zaman sekarang. Bisakah kita melakukan itu zaman sekarang? Dengan izin Allah bisa. Ya, dengan hidayah dan taufik dari Allah bisa. Kita menganggap dosa yang kecil sekali itu kita seperti kita praktekkan seperti di masa sahabat. Dosa yang kecil itu dilatih untuk menganggap, wah, ini dosa besar. Jangan sebaliknya, dosa besar dianggap dosa kecil. Gede sekali dalam pandangan Allah, kemudian kita anggap, wah, ini biasa saja. Masih ada kok dosa-dosa yang lain, gitu kan. Nyari dosa-dosa yang lain. Na'udzubillah. Ya. Ini hadis yang terakhir, ya, di minggu yang lalu kita baca sudah. Hadis yang baru, baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yagharu wa ghairatullahi ay ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah itu yaghar, ghirah. Ya, kalau bahasa kitanya sederhananya, ya, cemburu, ya. Kalau dalam istilahnya penjelasan bahasa Arabnya, fi haqqin nas taghayyuru halihim wanzi'ajihim. Kalau di kitanya berubah perasaan dan rasa enak dalam hati, gitu. Ya, misalnya kita sedang senang gitu Pak, ya. Tahu-tahu sedih, ya, gitulah. Ghirah, ghairah itu, ya. Bahasa kitanya cemburu lah gitu. Berubah perasaan. Yang mulanya jadi jadi senang, kemudian sedih. Yang mulanya jadi biasa-biasa saja, tahu-tahu marah gitu loh. Itulah ghairah. Ya. Kalau dalam hadis ini lapasnya ghairah, ya.
Boleh jadi di riwayat lain ada perbedaan, tapi para pensyarah kitab ini ya, memang menjelaskan ghairah ya. Itu gambaran kepada manusia ya. Dan sebenarnya tidaklah layak kita untuk menyamakan bagaimana cemburunya manusia dengan cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini hanya untuk pemahaman ya. Apa kata Nabi, sesungguhnya Allah itu maha cemburu sekali ya. Wa ghairatullah, dan cemburunya Allah itu bagaimana ya, ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih ya. Seorang hamba melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cemburunya Allah, marahnya Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang hamba dia sudah tahu itu haram, masih untuk melakukannya dengan sengaja, dengan penuh kebanggaan melakukannya. Lain lagi mungkin ya melakukannya itu terpaksa gitu Pak ya. Kemudian ya dalam keadaan yang sangat mendesak sekali, atau belum ada solusi yang lain. Itu lain lagi bahasan. Tapi kalau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kesombongan, itu subhanallah ya. Sungguh Allah tidak menyukai hal itu. Allah tidak meridhoi hal itu ya. Inna Allah Ta'ala yaghar wa ghairatullahi Ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Bagaimana bentuk cemburunya Allah Subhanahu wa taala tersebut ya, yaitu seorang hamba melakukan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kepada manusia bisa kita contohkan fi haqqin nas taghayyuru halihim wa inzi'ajihim, yaitu ghirah itu atau cemburu itu adalah ya perubahan keadaan manusia atau perubahan keadaan perasaan manusia. Itulah makna ghirah, itulah makna cemburu. Wa hadza mustahilun fi haqqillah, kata istilahnya penulis di sini. Dan ini mustahil fi haqqillah, artinya mustahil kita untuk menyamakan dengan Allah, tidak ya. Jadi cemburu manusia dengan cemburu Allah itu kenapa disebut dikasih contoh ya, karena untuk pemahaman saja bahwa Allah itu memang tidak ridho kalau kita hamba itu sudah disampaikan ini haram kemudian dilakukan. Itulah gambarannya. Wa hadza mustahil fi haqqillah. Wa makna ghairatuhu ta'ala a'lam, dan Allah Maha mengetahui yang sebenarnya gitulah. Ini hanya untuk pemahaman kita saja ya. Dan makna hakikatnya Allah Maha mengetahui. Wa qila hiya man'un nasi minal fawahishi wa sairil muharramat ya. Wa annahu ta'ala la yarda birtikabiha, itu ya penjelasannya. Atau makna lainnya adalah melarang manusia minal fawahishi wal muharramat. Allah itu melarang hambanya dari al-fawahish. Al-fawahish itu adalah perbuatan-perbuatan yang keji, yang sangat tidak layak untuk dilakukan. Wasairil muharramat, dan seluruh apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala la yarda birtikabiha, dan Allah tidak ridho ya kalau hamba itu melakukan hal-hal yang telah diharamkan. Kita teringat dengan sebuah hadis Nabi SAW, yaitu pesan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, mungkin jamaah pernah mendengarkan hadis ini ya. Suatu hari Nabi bersama para sahabat gitu kan, berkumpul, kemudian Nabi bertanya gitu kan, wahai para sahabatku sekalian gitu kan, may ya'khudhu anni hadhil kalimat gitu. Apa kata Nabi? May ya'khudhu anni hadhil kalimat, siapa yang mau mengambil wasiatku ini, kata Nabi ya. Siapa yang mau mengambil dan siapa yang mau mengamalkannya atau mengajarkan
orang yang akan mengamalkan wasiatku ini, kata Nabi kepada para sahabat. Ketika itu langsung Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung mengangkat, "Ana ya Rasulullah," gitu kan. Yang lain masih mikir-mikir gitu kan. Gitu dia. Sayyidina Abu Hurairah, "Ana ya Rasulullah," sayalah orang yang akan memegang wasiat baginda, dan sayalah orang yang akan mengamalkan wasiat baginda dan mengajarkan orang yang ingin mengamalkannya. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha biyadi, kata apa? Kata Abu Hurairah dalam riwayat hadis yang sahih itu, fa akhadha biyadi, kemudian Nabi memegang tanganku, menarik. Masya Allah, ini kemuliaan sekali ya kan? Tangan kita dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gambarannya, Bapak. Kemudian fa'adda khamsan. Lalu dalam wasiat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 5 wasiat. Wasiat yang pertama itu mirip dengan yang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Ini wasiat ini kepada Sayyidina Abu Hurairah juga dan kepada seluruh para sahabat yang hadir juga, gitu kan? Terutama bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Apa kata Nabi? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Ini sederhana sekali. Jauhilah segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi ahli ibadah dalam pandangan Allah. Wah, ini keren, Pak. Mungkin selama ini kita berpikir ahli ibadah itu yang banyak sholat, ya Pak. Iya betul. Yang rajin puasa sunat, yang rajin qiyamul lail, yang banyak baca Al-Qur'annya, nangis-nangis baca Al-Qur'an, banyak berzikir pagi dan sore. Iya, itu termasuk ya ciri-ciri hamba Allah yang dianggap oleh Allah sebagai ahli ibadah. Tapi dalam hadis ini menarik ya. Kalau ingin menjadi ahli ibadah dalam pandangan Allah, cara yang terbaiknya diantaranya ini, ittaqil maharim takun a'badan nas, kata Nabi. Jauhi segala yang dilarang oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, kamu akan menjadi ahli ibadah dalam pandangan Allah. Bukan cara yang pertama. Ini cara yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Jadi dari sini kita juga itu harus hati-hati gitu loh. Apa istilahnya, ingin menilai seseorang gitu, Pak ya. Ada orang dalam hidupnya tidak dikenal sebagai ahli ibadah. Dia nggak banyak ibadah. Ya. Boleh juga dia tidak banyak bersedekah ya, karena memang yang mau disedekahkan itu nggak banyak gitu kan, sederhana saja. Ya. Nggak kelihatan rajin puasa sunat, nggak kelihatan rajin sholat malam. Tetapi ingat, mungkin dia dapat kedudukan ahli ibadah dalam pandangan Allah, ya, dalam pandangan Allah dari jalur ini. Yaitu apa? Ternyata dia selalu berjuang dalam hidupnya untuk tidak mau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia menjadi ahli ibadah dalam pandangan Allah. Ini bagus sekali, subhanallah ya. Jadi Allah itu cemburu, dan cemburunya Allah itu berupa di saat hamba melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya, Masya Allah, ini hadisnya panjang tentang kisah, Bapak Ibu. Hadisnya sahih ya, muttafaqun alaih ya, Bukhari dan Muslim. Hadis kisah di Bani Israel. Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min Bani Israel abras wa aqra wa a'ma ya aradallahu ay yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan Bismillahirrahmanirrahim. Jahe panas, Masya Allah. Saya kira teh tadi, Pak. Masya Allah. Ini kira mengira lagi, Pak ya. Jahe panas. Ya rezeki, Masya Allah. Baik. Ini hadis berupa kisah yang terjadi di Bani Israel. Bapak Ibu, kisah yang terjadi di Bani Israel itu kan di masa Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita ya sebagai umat Rasul? Apakah kisah itu kita tolak atau kita pakai? Ya, pesan Nabi
kisah-kisah yang terjadi di masa Bani Israel, di kaum-kaum sebelum kalian itu, ya, bisa kalian ambil, bisa kalian tinggalkan. Artinya apa? Jangan diambil sepenuhnya, jangan ditinggalkan sepenuhnya. Tetapi kalau memang kisah itu, ya, benar adanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakai, ya, ambil pelajaran. Ya. Apalagi kalau kisah ini didukung dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu dia. Ini tentang apa misalnya? Ada sebuah kisah di masa Bani Israel tentang kesabaran. Al-Quran ada nggak ngajar kesabaran? Ada, berarti boleh dipakai. Itu dia. Lain lagi kalau kisah-kisah yang aneh-aneh gitu Pak ya. Nggak ada diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian hadis Nabi pun juga tidak mengisyaratkan kepada itu. Boleh kita tinggalkan. Nah, itulah sikap, apa istilahnya, sikap kita kalau dihadapkan dengan sebuah kisah atau kisah Israiliyat namanya, kisah yang terjadi pada Bani Israel, ya. Dalam hadis ini, hadis yang sahih, apa kata Nabi, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Suatu hari Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna thalathatan min Bani Israila abras wa aqra wa a'ma aradallahu ayyabtadiyahum, ya, faba'atha ilaihim malakan. Ada 3 orang hamba di masa Bani Israel. Yang pertama abros, yang kedua aqra, yang ketiga a'ma. Abros itu hamba yang ditimpa penyakit kulit baros, ya. Ya, penyakit kulit ya putih-putih semua gitu Pak ya. Ya na'udzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama penyakit kulit, ya. Yang kedua aqra. Aqra itu apa? Rambutnya rontok semua, ya. Ya, apa kalau bahasa kitanya Pak? Bahasa Indonesia yang resminya Pak gitu loh. Ya, kalau bahasa kampung mungkin apa? Apa Ustaz? Kalau ya sula, kalau bahasa Minangnya sula gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia apa itu Pak? Ya pokoknya punya rambut tetapi hilang rambutnya gitu. Ya, akra. Apa sih? Rambut rontok gitu ya, rambutnya rontok ya. Di masa mudanya rambutnya segar gitu kan. Kemudian pas itunya sudah rontok lagi. Ya, begitulah akra. Yang mana ini menurut pandangan manusia itu sesuatu yang kurang bagus. Nah, itu dia kalau rambut rontok itu. Ya. Ya. Yang ketiga a'ma, buta. Subhanallah. 3 hamba ini kata Nabi, aradallahu ayyabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka. 3 ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Allah mengutus malaikat kepada mereka ini satu-satu, ya. Malaikat, ya, malakan. Yang pertama fa'atal abros. Lalu yang pertama malaikat ini datang kepada yang penyakit kulit gitu kan. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaika? Wahai Tuan, apa sesuatu yang paling kamu sukai dalam hidup ini? Ya. Malaikat apa Pak? Malaikat ini datang kepada si abros yang ditimpa penyakit baros tadi, putih-putih gitu kan. Apa sesuatu yang paling kamu cintai dalam hidup ini? Qala, dia berkata, launun hasan. Warna kulit yang bagus katanya. Iyalah, ya, sesuatu yang selalu yang diharapkan olehnya gitu, karena dia dicoba oleh Allah punya kulit yang kurang bagus, ya. Launun hasanun wa jildun hasanun. Warna yang bagus dan kulit yang bagus, ya. Fayadhabu anni alladhi qadiraniyan nas, ya. Dan dia berharap Allah, ya, untuk menghilangkan dariku apa yang telah membuat manusia itu jauh dariku. Artinya apa? Allah sembuhkanlah penyakitku ini. Itu yang ia inginkan, Pak ya. Yang pertama dia berharap warna yang bagus, kulit yang bagus, dan dia juga berharap apa? Agar Allah menghilangkan penyakitku ini. Yang mana dengan penyakitku ini gitu kan,
qad qadiraniyan nas gitu kan, manusia menjauh dariku gitu kan. Famasahahu ya, fadhahaba anhu qadruhu ya, qadaruhu. Lalu malaikat itu mengusap, Pak. Diusapnya badan si Abros ini ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hilang, sembuh. Gitu, Pak. Masya Allah, kayak film aja, Pak, gitu. Ya, tapi dengan izin Allah itu sangat mudah sekali, bersih semua. Dia diusap oleh malaikat, bersih semua, ya. Fadhahaba anhu qadaruhu ya. Fa'utiya launan hasan. Lalu dia diberi warna yang bagus gitu kan. Ya, kulitnya sudah normal kembali dan bagus sekali. Qala, lalu malaikat itu berkata lagi, fa ayyul mal ahabbu ilaika. Wahai Tuhan, harta apa yang paling kamu sukai dalam hidup ini gitu kan? Yang paling kamu sukai. Qala al-ibil. Dia menjawab onta katanya. Wah, ini ya, kalau orang Arab itu memang Pak terkenal dalam sejarah jahiliyah, kemudian di zaman-zaman masa Arab ya. Onta itu di antara termasuk harta yang paling dibanggakan oleh orang-orang Arab ya. Ya kalau dia punya onta gitu kan. Ya kalau kita mobil yang bagus lah kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu, apa harta yang paling kamu sukai dalam hidup ini gitu kan? Onta. Dalam riwayat lain dikatakan al-baqar, ya, sapi katanya gitu. dalam ya dua itu saja kalau di sini ya. Yang pertama onta, yang kedua bakor ya. Syakka rawi gitu kan, riwayat hadis periwayat hadis ini ada keraguan ya. Fa'utiya naqatan usyara ya. Karena dia menyampaikan harta yang paling aku sukai itu adalah onta, lalu dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala naqah usyara ya. Onta yang sedang hamil. Wah, ini kan bukan satu, berarti kan dua gitu kan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala barakallahu laka fiha ya. Lalu malaikat itu berkata kepada si Abros tadi, semoga Allah memberkahimu dalam onta tersebut gitu kan, dalam hartamu itu ya. Faqala barakallahu laka fiha. Itu yang pertama. Jadi ada orang yang penyakit kulit ya, kemudian didatangi oleh malaikat, apa yang paling kamu sukai dalam hidupmu? Yang pertama warna kulit yang bagus ya. Yang kedua ya harapan berikutnya semoga Allah kata dia menghilangkan penyakitku ini gitu kan. Yang mana dengan penyakit ini aku dijauhi oleh manusia. Lalu malaikat mengusapnya kemudian bersih dan sembuh. Terus malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Yaitu onta katanya. Lalu Allah beri ia onta yang sedang hamil, besar, yang sedang hamil. Lalu malaikat berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkati kamu dalam hartamu ini, dan juga dalam kulitmu yang bagus tadi ya. Yang intinya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semoga kamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut fa'atal aqra, lalu malaikat ini datang kepada siapa? Al-aqra, yang rambut rontok tadi ya. Ayu syai'in ahabbu ilaika, kata malaikat, hai Tuhan, apa yang paling kamu sukai dalam hidupmu ini gitu kan. Tentu dia menjawab apa, Pak? Punya rambut. Iyalah, nikmat gitu kan. Ya, dari hadis ini juga bisa kita pahami ya, ternyata nikmat itu akan terasa kalau dia sudah tidak ada. Iya betul ya Pak ya. Orang yang diuji oleh Allah kulit yang buruk ya, semulanya mungkin dia pernah punya kulit yang bagus. Nah, setelah nikmat itu enggak ada lagi, baru ya Allah gitu kan. Dulu rambutnya bagus kemudian hilang. Wah, ternyata punya rambut itu sesuatu yang istimewa dalam hidup, kata dia gitu kan. Mobil itu nanti dulu gitu Pak ya, rambut ini yang penting. Nah, gitu dia. Iya begitu, karena memang nikmat itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya kita kaitkan dalam kehidupan kita gitu kan. Nikmat sehat itu kapan terasa Pak? Kalau sudah sakit ya Pak ya. Nikmat bisa berinfak ya, bisa bersedekah itu kapan
mungkin akan kita rasakan lebih lagi Pak. Saat apa? Saat kita nggak punya harta lagi gitu loh Pak. Saat nggak ada harta untuk disedekahkan, baru terasa ya Allah. Oh enak sekali lihat Pak Haji itu ya gitu kan, banyak sedekahnya. Saya pingin sedekah tapi yang mau disedekahkan tuh nggak ada lagi gitu. Sudah dia diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sini juga kita bisa pahami bahwa nikmat itu akan terasa gitu kan. Kalau nikmat itu sudah tidak ada lagi. Nikmat punya orang tua ya Pak ya, contohnya dalam kehidupan. Ya nikmat punya orang tua gitu. Di saat beliau sudah meninggal gitu loh. Ya, kita melihat saudara kita, teman kita masih ada orang tua, masih bisa untuk berbakti. Saya nggak ada lagi ya, mau berbakti, pengen sekali berbakti kepada kedua orang tua, tapi beliau sudah nggak ada lagi dalam hidup ini. Itu terasa sekali nikmat. Nah, itu dia. Jadi yang kedua, datang kepada yang colak ya, atau yang sulah, atau yang rontok rambutnya gitu kan. Apa sesuatu yang paling kamu sukai dalam hidup ini? Sya'run hasan. Iya, pasti saja. Aku punya rambut yang bagus ya. Wa yadhhabu anni hadzalladzi qadirani an-nas, dan aku berharap Allah menghilangkan dariku ya sesuatu yang dengan sesuatu ini aku dijauhi oleh manusia ya. Artinya apa? Semoga rambutku tumbuh lagi dengan normal agar manusia ya melihat aku seperti hamba yang normal gitu kan. Itu harapan dia. Famasahahu fadhahaba anhu. Lalu malaikat langsung mengusap rambutnya. Sini katakan malaikat. Gitu ya. Diusap, kemudian dengan izin Allah tumbuh dengan Masya Allah. Menarik sekali rambutnya gitu kan. Ya kayak rambut palsu lah gitu mungkin. Ya tumbuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'utiya sya'ran hasan. Lalu dia diberi rambut yang sangat bagus. Nah, lanjut malaikat bertanya lagi, fa'ayul mal ahabbu ilaika. Harta apa yang paling kamu sukai dalam hidupmu gitu kan? Qala al-baqar. Yang kedua ini berkata sapi katanya gitu kan? Bukan onta yang awal onta. Fa'utiya baqaratan hamila. Lalu dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa Pak? Sapi yang sedang hamil, bukan sapi yang kosong, tapi sapi yang sedang hamil. Berarti memang ya diuji oleh Allah. Mintanya sedikit tapi diberi banyak. Minta sapi saja diberi sapi yang sedang hamil. Minta satu mobil diberi 3 mobil oleh Allah. Begitulah gambarannya. Ya, subhanallah. Nah, lalu malaikat itu berkata, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkatimu dalam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Yang ketiga, fa'atal a'ma. Lalu malaikat itu datang kepada yang buta. Ayu syai'in ahabbu ilaika. Kira apa Pak? Bisa ditebak Pak? Apa jawabannya? Ya, sesuatu yang paling kamu cintai dalam hidup ini. Apa katanya? Ayyaruddallahu ilayya basori. Ya, yang paling aku dambakan dalam hidup ini, Allah mengembalikan penglihatanku. Wah, itu nikmat sekali. Ya, Allah mengembalikan penglihatanku. Berarti kalau mengembalikan bagaimana Pak? Dahulu dia pernah melihat dunia ini, pernah melihat keindahan alam ciptaan Allah ini, lalu diambil oleh Allah. Makanya bisa melihat kembali itu menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali dalam hidupnya. Fa ubsiran nas, dengan kembalinya penglihatanku, maka aku bisa melihat manusia. Kata dia, famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu. Kemudian malaikat itu mengusap ya matanya itu, kemudian faraddallahu ilaihi basarahu. Kemudian dengan izin Allah dikembalikan, dia bisa melihat kembali. Lalu fa'ayul amal ahabbu ilaika. Lalu harta apa yang paling kamu sukai dalam hidupmu? Dia berkata al-ghanam. Wah, ini seleranya rendah Pak. Ya. Apa yang paling kamu sukai? Apa? Harta yang paling kamu sukai dalam hidup ini? Kambing katanya. Wah. Ya rendah selera yang ketiga ini gitu kan, yang buta ini. Kalau yang pertama apa? Onta. Yang kedua apa? Bakor, sapi. Yang ketiga ini kambing aja gitu kan, enggak apa-apa. Lalu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala fa'utiya syatan walida. Ya, dia diberi oleh Allah kambing yang subur. Walida itu bisa melahirkan. Fa anta jahadani wa wallada hada, ya.
Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal ghanam. Lanjut hadisnya, kata Nabi SAW, dua ya, onta dan sapi gitu kan. Fa'antajahadani, dua itu subur sekali ya, onta dan sapi gitu kan. Wawaladahada, dan kambing pun juga melahirkan banyak. Artinya apa? Melahirkannya itu enggak selang banyak gitu loh Pak. Lahir kemudian cepat lahir lagi. Itu maknanya gitu kan. Semuanya subur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya karena subur ternaknya itu onta, kemudian sapi dan kambingnya itu subur, fakana lihada wadin minal ibil. Yang punya onta tadi siapa? Al-Abros, yang penyakit kulit punya onta itu, dia punya onta satu lembah Pak. Masya Allah, satu lembah yang sangat besar. Yang rambut rontok punya onta punya sapi satu lembah yang sangat gede sekali. Lembah itu luas sekali ya, kayak satu lurah mungkin bisa gitu kan. Punya sapi satu lurah, satu lembah. Yang ketiga punya kambing satu lembah juga ya. Walihada wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal ghanam. Diberi oleh Allah apa? Ya karena kesuburan tadi satu lembah sangat banyak sekali. Nah, lanjutnya, thumma innahu atal abros fi suratihi wahai atihi. Lalu malaikat itu datang kepada yang penyakit kulit fi suratihi wahai hatihi ya, dalam gambarnya dan keadaannya gitu kan. Faqala rajulun miskinun ya. Yang pertama dia datang kepada siapa? Yang penyakit kulit. Malaikat itu menyerupai seperti manusia lah gitu ya. Rajulun miskin. Wahai Tuhan, saya ini adalah orang yang miskin. Qadin qata'at biyal hibal fi safari. Aku terputus dalam perjalanan, enggak punya bekal apa-apa wahai Tuhan gitu kan. Fala balagha liyal yaum illa bika illa billahi thumma bika. Dan aku tidak punya sesuatu yang bisa meneruskan perjalananku lagi gitu kan, kecuali dengan Allah dan dengan kamu. Dengan kamu wahai Tuhan. Artinya apa? Dia minta tolong kepada Allah dan juga minta tolong kepada si tuan tadi yang punya penyakit. Artinya apa? Minta tolong ya secara finansial yang nyata gitu untuk menyambung perjalanannya. As'aluka, aku kata malaikat yang menyerupai manusia tadi, as'aluka, aku minta kepada kamu billadhi a'taqal launal hasan wal jildal hasan al mal ya. Dengan apa? Aku minta kepada kamu ya dengan istilahnya, demi Allah yang telah memberi kamu ya warna kulit yang bagus, tolong beri aku harta gitu kan. Harta berupa apa? Ba'iron. Beri apa? Dia minta satu onta saja. Ya, yang mana dengan onta itu dia bisa meneruskan apa? Atabalaghu bihi safari katanya gitu kan. Dengan onta itu aku bisa meneruskan perjalananku. Lalu Al-Abros menjawab, al-huquq katsira katanya kan. Masih banyak keperluanku dalam hidup ini katanya gitu. Nah, itu dia. Diberi oleh Allah onta satu lembah, diminta oleh fakir miskin ini satu onta saja, tolong beri saya. Jawabannya apa? Al-huquq katsira. Masih banyak keperluan yang lain Tuhan gitu. Jangan minta-minta kepadaku gitu katanya. Wah, subhanallah ya. Faqala, lalu malaikat itu menjawab, ka'anni a'rifuka gitu kan. Hei Tuhan, kayaknya aku pernah mengenal kamu. Kata malaikat ini. Setelah dia menjawab dengan kasar gitu, banyak kebutuhan yang lain. Lalu malaikat berkata, sepertinya aku pernah mengenal kamu gitu kan. Alam takun abros ya, yaqdirukan nas faqiran fa'atokallah gitu kan. Bukankah kamu dahulu punya apa? Punya kulit yang sangat jelek, yang dengan kulit yang jelek itu kamu dijauhi oleh manusia, lalu kamu dahulu kata malaikat ini gitu kan, fakir, enggak punya apa-apa gitu kan. Lalu Allah beri kamu harta yang banyak. Faqala gitu kan. Faqala. Lalu si Abros tadi menjawab
masih membela diri, Pak. Ini dia. Masih membela diri gitu kan. Innama warithu hadzal mal kabiron an kabirin. Woi, ketahui Tuhan, hartaku ini ya itu aku dapatkan dari apa? Dari kakek, dari bapak dan kakekku dahulu. Tahu nggak kamu? Jadi kami ini sudah kaya dari zaman dahulu katanya gitu. Lupa dia. Kami ini kaya dari zaman dahulu gitu kan. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt gitu kan. Wahai, ingat kata malaikat kepada Tuhan itu, kalau kamu bohong maka Allah akan mengembalikan kamu ke keadaan seperti kamu semula. Wah, ini ancaman, Pak ya. Disumpah oleh malaikat, kamu bohong berarti ya, mengatakan harta yang kamu dapati ini apa? Harta dari bapak dan kakek-kakek kamu. Artinya apa? Dia lupa bahwa yang memberi harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga, dengan penuh kesombongan dia berbohong ya. Lalu diancam oleh malaikat, kalau kamu bohong maka Allah akan mengembalikan kamu seperti semula. Yang kedua, lalu malaikat datang kepada siapa, Pak? Al-Aqra. Dalam hadis ini disingkat ya. Fi suratihi wa hayatihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alaihi mithla ma radda hadha ya. Lalu malaikat berkata kepada yang rambut rontok seperti semula, kepada apa? Seperti kepada yang al-abros, mirip ya, kalimatnya sama sebetul gitu kan. Kamu diberi ini, kemudian dia minta tolong, banyak apa? Masih banyak keperluan yang lain katanya gitu kan. Terus kata malaikat terakhir, faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu bohong wahai yang rambut rontok, maka Allah akan mengembalikan kamu ke keadaan semula. Yang terakhir, lalu malaikat datang kepada siapa, Bapak Ibu? Al-a'ma ya, kepada yang buta. Ya, datang kepada yang buta, kemudian dia berkata, rajulun miskin wa ibnu sabilin ya. Wahai Tuhan, saya ini adalah rajul miskin ya. Ya, seseorang yang miskin, kemudian wabni sabil ya, orang yang sedang dalam perjalanan. In qata'at biyal hibalu fi safariya. Mirip bahasanya seperti yang sebelumnya. Aku terputus dalam perjalanan, kemudian aku tidak punya sesuatu yang bisa membantuku ini kecuali dengan Allah dan dengan kamu gitu kan. Dan aku minta kepada kamu gitu kan, yang demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu ya, aku minta syatan. Aku minta apa? Yang mana dia sudah diberi oleh Allah apa? Satu lembah kambing. Kemudian malaikat ini minta satu kambing saja. Semoga dengan kambing itu aku bisa meneruskan perjalananku ya. Faqala qad kuntu a'ma. Masya Allah. Dia yang buta ini sebelum dia memberi Bapak Ibu, dia jujur. Nah, ini dia jujur. Wahai Tuhan, ya, dia berkata kepada kepada malaikat, wahai Tuhan, dulu aku buta. Masya Allah. Sebelum dia memberi, lalu Allah kembalikan penglihatanku gitu kan. Kemudian fakhud masyita wada' masyita. Si Tuhan yang buta tadi berkata kepada malaikat, ya, maka ambillah susu kamu. Saya punya satu lembah kambing, kamu minta apa? Saya punya satu lembah kambing, kamu minta satu kambing saja. Tapi kata dia mengingat nikmat Allah dahulu, Pak. Dulu aku buta, lalu dikembalikan penglihatanku oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah kambingku ini sesuka kamu dan tinggalkanlah mana yang sesuka kamu juga. Artinya apa? Silakan ambil semau kamu, itu bahasanya. Subhanallah. Fa wallahi ma ajhaduka al-yaum bi syai'in akhad tahu lillahi ta'ala gitu kan. Aku tidak peduli ya. Aku tidak akan merasa enggak enak gitu ya. Terhadap apa yang kamu ambil gitu kan. Lalu malaikat itu berkata ya. Amsik malaka ya. Wahai Tuhan yang buta yang telah dikembalikan penglihatannya. Silakan pegang harta kamu. Dia enggak nerima. Setelah diberi apa, Pak? Silakan ambil kambingku ini semaumu. Tetapi ternyata malaikat bilang enggak usah. Lalu apa kata malaikat? Fa innama ibtulitum. Ya,
wahai hamba-hamba yang bertiga, kata malaikat gitu kan. Sesungguhnya kalian itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radhiyallahu anka. Lalu malaikat berkata kepada si buta, Allah telah ridho kepada kamu. Wasakhito an sahibaika, dan Allah murka kepada dua orang sahabat kamu yang tadi. Kenapa? Karena yang dua orang tadi sudah apa Pak? Sudah dapat nikmat, kemudian bakhil terhadap apa? Terhadap nikmat tersebut, tidak bersyukur kepada Allah, dan yang terakhir bohong lagi. Gitu loh. Enggak ingat nikmat Allah, kemudian bohong lagi. Itu dosa mereka. Maka kata malaikat apa? Faradiyallahu anka. Allah ridho kepada kamu. Allah uji kamu, kemudian kamu ingat nikmat Allah, kemudian kamu juga berderma terhadap nikmat-nikmat tersebut, dan kamu tidak berbohong. Itu dia. Iya, saya dahulu buta, gitu kan? Lalu Allah kembalikan nikmat itu kepadaku. Ya, kalau yang dua tadi apa? Oh, ini harta ini dari bapak dan kakekku, gitu kan? Dulu kami ini apa? Kami ini keluarga kaya semua gitu, nggak ada urusan dengan apa-apa gitu. Dia nggak ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang rambut rontok, ya. Dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Yang menarik itu faradiyallahu anka wa sakhita an ala sahibaika. Allah ridho kepadamu wahai orang buta, dan Allah murka kepada sahabatmu yang dua tadi. Ya, semoga hadis ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Selalu kita berdoa kepada Allah semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian diberikan kesehatan, kemudian diberi solusi, jalan keluar dari segala masalah dalam hidup ini. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah.